Welcome to Suara Hair Channel. Kecepatan kita memproduksi memproduksi tanaman supaya bagus itu lebih cepat rumput tumbuh. Dan nyata itu keren. STKS menurut saya keren. Masih di ruang tamu bersama saya ARM Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu spesial saya Dayu Marantika, salah seorang pegiat Serikat Tani Kota Semarang. Dari pengalaman mengelola lahan di STKS, sekarang sudah berjalan berapa bulan? Dari Mei sampai ini. Awal masuk itu saya ikut gabung gitu sama teman-teman. Sebelumnya udah ada yang di STKS, terus saya ikut gabung tanggal 9 Mei. Sebelumnya malah terus dirilis istilahnya diresmikan STKS. Di launching gitu lah ya. Dikabarkan ke publik itu tanggal 9 Mei. Sebelumnya 2 hari sebelumnya mungkin udah ke situ bantu-bantu teman-teman. Apa pengalaman yang paling menarik menurut Dayu, paling membahagiakan ketika mengolah lahan itu? Ini soal mengolah lahan ya. Ya, itu loh. Bisa saling sharing apa yang teman-teman bisa terus diaplikasikan, nggak ada batasan. Kita itu bertani harus ini. Kayaknya nggak ada di STKS kayak gitu. Kamu bisa apa? Teman-teman itu menghargai pendapat kita dan kita praktekkan bareng-bareng gitu. Yang asik itu. Dan ada sekolah di lahan juga gitu yang sekolah di lahan yang bukan hanya soal pertanian tapi juga soal pemikiran. Iya, gitu. soal pemikiran gitu. Bergantian gitu para penggawa STKS, Bosman Batubara. Ya. Mas Dr. Bosman ini rasanya juga perlu duduk di sini untuk ngobrol soal STKS. Dwi Cipta. Ya, Mas Dwi Cipta. Dwi Cipta itu ini sedabrek, novelis, cerpenis, juru masak yang luar biasa. Ya. Rasanya cerita di ruang tamu juga menarik gitu. Yo itu Mas. Dayu bisa ngeper gini. Angkat tangan kalau sama beliaunya. Hal tersulit mengatasi lahan STKS terutama di Meteseh apa itu? Kecepatan kita memproduksi memproduksi tanaman supaya bagus itu lebih cepat rumput tumbuh daripada kita. Iya. Alang-alang gitu ya? Alang-alang, rumput apapun, putri malu, banyak macam-macam rumput kayaknya. Memang lahan yang benar-benar nggak pernah digarap dan hampir mati kayaknya tanah itu. Tingkat kesuburan tanahnya? Wah, sangat jauh ketimbang. Ini perbandingannya dari sama Meteseh sama Gunung Pati itu sangat jauh. Gunung Pati dibanding jauh banget. Ya. Artinya Gunung Pati kayu diunjalno tukul ya? Tukul. STKS itu tanam cabai, sama-sama tanam cabai dengan bibit dari saya semua. Cabai itu waktu ditanam. Yang di Meteseh itu segini, yang di Gunung Pati udah segini. Ya. Jauh. Tapi sempat putus asa piye ngatasi lahan? Sempat. Kenapa itu? Ini rata-rata orang punya itu kayaknya semangat yang agak surut gitu loh. Nah, jarak pertama sempat dulu ngontrak di sana biar deket dengan lahan, tapi akhirnya ben rajin ke lahan gitu. Ben rajin, tapi ternyata di sana pun itu ya kadang bolos juga ke lahan, meskipun di lahan itu sebenarnya menyenangkan, pertama olahraga dan lain sebagainya. Cuman ya memang itu penyakit manusia. Sergapnya panen tok. Panen pun kemarin panen aku belum bisa datang karena ya ada kerja gitu. Tapi yang jelas pengolahan lahan yang berjalan beberapa bulan itu ada hasilnya gitu, nyata gitu. Nyata itu. Keren, STKS menurut saya keren gitu. Respon masyarakat bagaimana? Masyarakat sekitar khususnya kan lahan Meteseh itu sebelahan sama RT 8 gitu. RT 8 di sana, Meteseh sana itu
tiap panen kangkung itu, Ya. dulunya kita itu mesti mereka kan masih ewuh gitu loh. Ya, ya, ya. Kayak Pak RT terus ben Pak RT sing ngedumke ning masyarakat. Sekarang Dulu perlu menyodor-nyodorkan gitu. menyodornya sekarang itu ada beberapa bapak-bapak yang apa ya Request gitu. mau ambil sendiri Oke. gitu kan, bayangannya ini lahan bersama gitu, bisa dikelola bareng-bareng. Dan itu lebih menarik karena masyarakat terlibat gitu. Sampai ada Karang Taruna Pemuda di RW 28. Ya di situ juga mau ikut bercocok tanam dan lain sebagainya itu. Oke, Anda masih bersama saya HRM Permana di ruang tamu. Dan tamu saya kali ini Dayu Marantika, petani milenial dari Serikat Tani Kota Semarang. Dayu ini juga penyablon yang keren. Ini nih, nah, suara rakyat bikinan Dayu. Jadi oke profesi ibu yuk. Sinau nyablon ning ndi? Dulu itu belajar nyablon itu waktu ada itu loh, demo kendeng, kan ada beberapa teman-teman yang Banyak hidupmu dipengaruhi kendeng ternyata ya. iya banyak memang, banyak. Jadi kamu belajar pada Atta gitu. Enggak ke masa tapi lebih ke Anton, ada salah satu iya, teman namanya Anton Kuncir. Itu belajarnya sama mereka dulu. Oke. Jadi Atta yang saya sebut itu Atta 47 ya. Kawan di Pati yang juga terlibat di aktivitas di Kendeng. Jagoan sablon juga. Jagoan itu. Belajar nyablon dari aksi. Iya, waktu apa ya? Teman-teman itu kan kadang suka bikin kaos-kaos protes dan lain sebagainya. Memang yang pertama apa ya, yang lebih terlihat, nggak lebih terlihat bahasanya. Memang yang sering buat itu tuh Mas Atta. Cuman yang secara langsung mengajari saya itu ya si Anton itu. Ya dari bersinggungan dengan mereka gitu loh, waktu aksi dan lain sebagainya. Sablon terkeren menurutmu yang pernah Mbok bikin apa? Ada apa ya, sablon namanya pokoknya soal tanian gitu loh. Ada itu dengan banyak warna, seneng aku waktu nyablon itu ya, cuma itu satu itu yang jadi masterpiece istilahnya. Iki garapan sambil lalu nih iki. Dan yang kedua ini loh. Nyolu. Proses nyablon biasanya itu kan dilakukan sendiri atau juga bersama kawan-kawan sejauh ini yang dilakukan? Sama teman, sama kawan. Kalau sendiri itu rasanya kurang asik Om. Jadi apapun sing tak lakukan ngono iki enak yen ada kawan. Nah, ini juga masuk di ini cara bergeser untuk masuk ke Muda Kerja. Bridging. Jadi nyablon ini juga termasuk bagian dari aktivitas Muda Kerja sekarang atau bagian yang terpisah? Jadi aktivitas Muda Kerja sekarang dulunya itu memang terpisah. Dulu ada Darah Muda, yang platform yang saya buat sendiri. Tapi setelah kenal koperasi, ikutlah lesap sama Muda Kerja itu di Orde Baju namanya. Orde Baju Muda Kerja. Muda Kerja dulu. Apa sih Muda Kerja sebenarnya? Muda Kerja itu koperasi. Jadi koperasi teman-teman itu apa ya, membayangkan koperasi yang benar-benar kooperatif gitu, teman-teman kerja bareng. Jadi nggak seperti koperasi Bank Titel yang dibayangkan kebanyakan orang gitu. Kebanyakan orang berkooperatif gitu loh, memang kerja bareng, bagaimana cara menghasilkan uang bareng, menghidupi anggotanya dan seperti itu. Kira-kira koperasi yang dicita-citakan Muhammad Hatta gitulah ya? Ya mirip-mirip seperti itulah, mirip-mirip. Ada berapa divisi itu yang sekarang ada di Muda Kerja? Kalau sekarang 4 kayaknya, 4. Itu ada Orde Baju, Orde Snack, Orde Studio, Orde Desain itu, studio dan desain. Terus yang satunya itu Orde Buku, jualan buku, ada 4. Ini sesuai aktivitas yang digarap gitu. Sesuai sebelumnya kan mereka udah punya profesi-profesi dan apa yang digarap, terus ambil kesepakatan aku di divisi ini gitu. Tadi saya sebut di awal bahwa Orde Muda Kerja ini lebih banyak kawan-kawan di UNES gitu. Bener ya? Benar. Nah,
kok bisa kamu gabung? Nggak tahu, mungkin banyak bersinggungan sama Kang Putu dulu mungkin. Kang Putu itu Gunawan Budi Susanto, mentor saya dalam menulis yang juga pemilik kedai kopi Kang Putu. Saya sudah minta berkali-kali untuk Kang Putu ke sini. Permintaan saya ditolak. Sama satu lagi temen yang memang nggak menawari, yang mengajak saya ke sini dengan bertemu teman koperasi, ada Solekan itu. Solekan ya. Solekan. Solekan sekarang ada di Solo, sarjana hukum sih nggak jadi pengacara. Iya, Lebih banyak beraktivitas di Orde Baju atau juga aktivitas Muda Kerja secara keseluruhan? Kalau sekarang ya Muda Kerja itu agak sedikit kurang ada kegiatan lah istilahnya seperti itu. Tapi saya masih berkegiatan di koperasi yang lain. Jadi ada Muda Kerja, ada koperasi lagi saya Wah, ini. iki double koperasi apa kuwi? Namanya Kaswari, Koperasi Sandang. Sama masih di apa ya? Prinsipnya juga serupa gitu. Iya, prinsipnya juga sama berkoperasi itu. Orang koperasi sing Bank Retail enggak Bank Retail. Dan juga sama, ya maksudnya dalam yang sing tak garap ya Om ya. Iya, ya. Masih nenggone soal sandang. Oke. Bedanya kalau di Orde Baju itu memang soal kaos dan lain sebagainya. Kalau di Kaswar itu lebih ke tenun. Jadi tenun ada 2. Itulah mengapa sering ke Jepara. Iya. Ngono ketemu jawabannya gitu. Itu. Tak kira dolan kelayapan. Ning anu, Teroso gitu ya. terasa. Ya. Ya, Kaswari itu juga berbasis di Semarang. enggak. Di mana? Jadi belum punya apa ya? Berbasis di dunia maya. Studinya, gitu. Kalau sini kan Muda Kerja kan jelas di UNES. Iya. Cuman kita sering ketemunya di Jepara. Jadi workshopnya memang di Jepara, sering ketemu di Jepara gitu. Oke. Tapi banyak yang ada 4 orang sih, 1 Jepara, 1 saya orang Pati yang di Semarang, terus ada Magelang, ada orang Jakarta yang di Jogja. Bulet. Ya itu. Apa aktivitas berkait tenun, terkait yang digarap oleh Kaswari? Itu tenun lebih titik tekannya lebih ke pewarna alam sih Om. Yang lebih ingin digarap itunya, pewarna alamnya. Kalau tenun itu kan ya udah tenun gitu aja. Kalau pewarna alam itu kan ya sudah ada yang garap juga. Cuman Kaswari ini bayangannya dengan tenun ini ya pertama bagaimana bisa menghidupi pewarna alam ini. Yang kedua ya memang bagaimana apa ya tetap peduli dan perhatian sama lingkungan kayak gitulah ya. Jadi masih nyambung juga gitu ya antara aktivitas keoperasian dan aktivitas panguripan tani ya. Iya masih soal yang alam-alam gitu loh. Prospek, sejauh yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kaswari, prospeknya bagaimana? Pewarna alam pada situasi sekarang. Ya kalau sekarang itu ini masih proses apa ya? Research and Development. Wes keren. R&D. Ya teman-teman Kaswari udah kalau sekarang ini udah riset bagaimana ketebalan tenunan dan lain sebagainya. Ada berapa puluh meter itu yang dibuat Kaswari dan rencananya memang untuk dijual. Kebetulan sekali sebelum dibuat baru proses R&D ini udah ada yang pesan dari Lombok, dari Jakarta dan lain sebagainya. Yakin bahwa prospek pewarna alam di masa sekarang? Ya wong ngomong sih sepenting yakin. Terima kasih yuk atas kehadirannya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari situ. Jika Anda merasa ada manfaat dari perbincangan kami, silakan share. Mudah-mudahan manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang bisa memberikan tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren dan lebih keren lagi. Kita ketemu di kesempatan yang lain dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk.
berbagi cahaya.